Secara moral saya nggak mungkin lagi maju karena laporan pertanggungjawaban saya sudah ditolak. Jangan Anda bicara seperti itu sekarang. Nah, itu memang sengaja dimanfaatkan oleh orang-orang yang menikmati kekuasaan dengan menggunakan demokrasi minimalis. Oh iya, itu satu. Jangan sampai ada pemimpin muncul Betul. di kalangan Gen Z misalnya. Itu Ya. saya itu semacam apa namanya, alamilah munculnya kan. Oke. Begitu elit ini lihat nggak Ya. ada yang udah trust terhadap pemimpin itu hilang gitu Ya. ya. Nah akhirnya dikooptasi juga oleh dia ya kan, difasilitasi oleh dia. Oke. Sehingga kelihatannya memang dia yang unggul di antara semuanya itu gitu. Acuan moralnya ke dia. Oleh karena itulah saya sebutkan tadi itu, kalau disebutkan apa yang kira-kira menahan ini semua, saya nggak membayangkan kita akan naik gitu loh. Setidaknya nahan aja nih. Oke. Jangan nggak makin turun kan gitu ya. Iya. Ada saya sebutkan tadi kan Gen Z ini kan, Iya. ya, generasi baru. Iya. Nah yang kedua ini ada keteladanan dari elit. Tapi mungkin nggak, aduh sulit sekali. Sulit sekarang. Nyaris susah. Nyari susah. Elit yang Saya bukan merasa bahwa saya merasa hebat ya, Iya, suci, iya, iya. paling bukan gitu. Ya karena saya juga tidak berkeinginan ke sana ya, saya Oke. lebih milih Oke. di sini gitu ya. Oleh karena itu saya juga nggak layak di apa gitu ya. Nah cuman kalau Anda mau orang yang punya karakter kira-kira siapa? Nah, ini yang susah. Iya. Kalau para aktivis berkumpul untuk Kira-kira begini. merumuskan satu nama pasti sulit. Enggak. Kalau kan saya menunjukkan sumber dari perubahan ini ada dua nih sekarang ya. Oke. Saya nggak lagi bicara sistem karena saya udah mengatakan Ya, ya, sistemnya udah. Oke. macam-macam. Ini lebih mengubah watak orangnya. Pertama itu datang dari Gen Z kita ini, Ya. tapi itu tidak simsalabim. Itu harus terus-menerus Oke. apa namanya itu ya, diajak Dilatih. dialog lah, dilatih macam-macam. Yang kedua itu ada contoh-contoh elit. Nah sekarang elit ini nyontohin apa sih ke masyarakat itu? Dia nyontohin nepotisme kan, dia nyontohin gaya hidup, dia nyontohin nggak penting namanya ideologi. Yes. Nah, itu. Loh, Ya. ada kan kemarin tuh calon presiden yang mengatakan perubahan. Yang ini menyatakan kelanjutan. Yang menang kelanjutan. Belum berhitung bulan udah pindah. Apa? Makanya saya sekarang agak ragu kalau orang masih berbicara ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi apa? Dia bisa bicara pasti tentang sosialisme. Dia bisa bicara pasti tentang liberalisme. Dia bisa bicara pasti tentang macam-macam. Tapi belum tentu di kelakuan hidupnya. Bagaimana Anda berbicara tentang sosialisme, Anda punya ratusan ribu hektar. Ya. Kita nggak sebutin nama lah ya. Ya. Dan itu yang sekarang dipandang Anda oleh kemana-mana Gen Z. naik private jet ya kan. Ya. Anda bicara tentang Ya. sosialisme. Dan itu yang sekarang dipandang oleh Gen Z mungkin ya, dengan kita bisa mengambil keuntungan dari situ, ya kenapa enggak gitu loh, ya kan? Yang di Ya sekarang ini kayak. Ya, iya, itu makanya. Karena contoh dari elit. para itu elit makanya pada akhirnya kemudian masyarakat juga ngambil apa yang bisa aku ambil gitu loh. Nah. Ujung-ujungnya ya seperti yang kita alami semua, atas bawah semua. Ya kan? Apa namanya itu? Prakteknya udah hampir sama. Ya, yang masyarakatnya ngadalin masyarakat yang lain kan. Iya. Istilah kalau kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kan? Iya. Ya, di mana-mana kalau ya seperti Anda mau belok kanan aja ada ininya kok. Ada pajaknya Ya, ya kan. benar. Mau belok kiri ada pajaknya ya kan. Perapatan semua. Karena orang sekarang elitnya berpikir begitu tuh. Yang kita udah sebutkan tadi. Ya. Berpikir apa yang mereka bisa dapatkan mereka akan kejar gitu. Ya rakyatnya juga begitu secara umum. Iya. Dan itu gimana? Masih ada harapan nggak dengan Ada. generasi Akan itu berikutnya makanya gitu? dialog-dialog seperti ini harus kita bentuk terus Ya. kan. Kan diskusi-diskusi begini harus diperbanyak. Bahwa apa yang kita lihat hari ini ya ini nggak tepat untuk membangun, nggak usah bicara yang demokrasi lah ya gitu ya. Tapi untuk membangun kultur peradaban tuh nggak begini. Ya. Kan saya seringkali mengatakan begini sekarang. Ini kan salah satunya yang unik di bangsa kita ini. Sipilnya itu gegayaannya tentara. Ya. Iya. Benar nggak? Ya. Di mana-mana kita lihat ada aja yang pakai baju loreng, ya kan? iya. Padahal sipil kan, bentuk organisasi ini, organisasi itu, ada aja itu.
apa namanya itu organisasi keagamaan juga ada semua tuh. Oke. Jadi sipilnya gegayaan tentara, tapi tentaranya demennya jabatan sipil. Nah, kebalik-balik ya. Kebalik-balik. Gitu. Nah, itu salah satu contoh dari apa yang saya sebutkan tadi. Semua orang sekarang ya kalau kelihatan fisik dapat menguntungkan ya gegayaan kan. Ya. Ya kayak tentara itu kan melambangkan kekuatan fisik kan sebenarnya gitu. Dia pagai dan seterusnya itu gitu. Nah, di satu segi saya sering kali juga mengatakan begini, masyarakat kita ini kan gimana ya, nggak repotnya itu. Kalau mereka ngadu ke elitnya, ke atas gitu, elitnya itu korup. Iya. Ya kan? Lalu mereka turun ke tengah deh, di bawahnya. Kelas menengah. Kelas birokrasi lah di Iya. situ. Birokrasinya suap. Kalau lo nggak bayar belum tentu jalan tuh. Iya. Ya kan? Urusan ini, urusan itu gitu. Lalu akhirnya ngadu ke bawah. Di bawahnya itu nunggu preman. Yang preman tukangnya adalah malak. Iya. Jadi rakyat kita itu mau dia ke atas dikorupsi, ke tengah dia disuapin, di bawah dia dipalak. Ngadu kemana? Ujung-ujungnya ya udahlah. Sama-sama aja semua kan gitu lah. Itu yang kita lihat sekarang tuh. Iya. Nah ini memperbaiki ini nggak bisa tidak di elitnya nih. Elitnya dulu. Harus muncul elit yang nggak korup tuh. Iya. Oke. Berarti Nah bisa dibereskan di bawah kan? Iya. Birokrasi yang nggak korup, birokrasi yang nggak dihadapi oleh suap kan? Nah birokrasi yang nggak dihinggapi oleh suap itu akan berimplikasi kepada penegakan aturan di bawah. Oke. Ya preman-preman yang malak-malakin macam-macam itu ya dengan sendirinya akan kan di tengah ini kan birokrasi kan, di situ ada polisi gitu-gitu loh, Iya. administratur negara itu loh gitu, Iya. dan sebagainya itu gitu. Oke. Terakhir Bang, menuju Indonesia Emas 2045 nih, apakah reformasi masih relevan sebagai arah perjuangan bangsa atau Indonesia membutuhkan paradigma politik baru? Kalau menurut Saya tetap merasa reformasi itu adalah, saya udah mengatakan di awal dulu, saya malah sekarang bingung. Kita mau mengubah ke arah mana lagi menurut saya. Memang ada yang lebih dari pemilihan presiden secara langsung. Ya. Kira-kira gitu loh Pak. Ya. Ada yang lebih nikmat nggak dari memilih anggota DPR secara langsung? Ya. Kita kan pilih langsung tuh melalui Ya. proporsional daftar terbuka. Betul. Yang sekarang digugat partai, jangan begitu dong caranya kan. Kan partainya sekarang yang Ya. nggak suka gitu kan. Mana ada yang lebih nikmat kita milih bupati langsung, Ya. wali kota langsung bukan? Ya. Nggak, menurut saya TNI-nya kita buat profesional sekarang nggak tertib kan gitu ya. Ya. Polisinya dia tinggal polisi kita naikkan, perbaiki macam-macam, tapi dia di ranah keamanan gitu. Nah birokrasi ya kita buat dengan Ya. undang-undang yang udah mempertegas bahwa birokrasi itu bukan aparatur negara, bukan aparatur pemerintah, tapi dia adalah aparatur negara. Gitu. Ya. Gitu. Udah jelas tuh di undang-undang gitu. Ya. Nah, apalagi yang dituntut oleh negara demokrasi modern sebetulnya? Ya. Anda kalau berselisih paham dengan undang-undang, Anda bisa ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan hanya dengan dirimu sendiri loh. Ya. Kalau Anda baca undang-undang pelayanan publik itu, gitu, yang sebetulnya turunan dari undang-undang administrasi negara mestinya itu ya, administrasi sipil negara itu. Gitu. Bahkan kita bisa menolak keputusan administratur negara secara personal gitu. Ya. Nah, jadi saya tidak melihat lagi yang saya sebut tadi itu kan, kalau reformasi dalam bentuk sistem prinsipnya bahwa aturan mainnya mungkin Ya. ya kita perbaiki. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah reformasi kultural, mentalitas bangsa kita itu, dari peradaban otoritarian ke peradaban demokratik gitu. Oke, gitu ya. Jadi memang moralnya juga yang harus Betul. dijaga gitu. Mau tidak Dari- mau. Oke. 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 Menarik. Menarik ya. Pandangan. Semoga ke depan kita punya moral yang lebih baik Itu- lagi dengan segala sesuatu yang sudah disediakan di saat ini udah bagus ya secara secara kelembagaan udah oke, tapi tinggal moralitas dan nilai-nilai yang perlu kita junjung tinggi lagi. Setuju. Semoga kita ke depan lebih baik lagi ya Pak ya. Setuju. Oke, kita cukupkan dulu. Tunda poin aja sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
To the point aja.